Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 6 November 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Presiden Joko Widodo memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Terkait hal itu, Jenderal Andika Perkasa menjalani fit and proper test pada hari ini Sabtu 6 November 2021. Pelaksanaan fit and proper test Panglima TNI ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Supres calon Panglima TNI, di mana nama Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Franciscus Adi Yuda, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Yuda. Ya, rekan Dea. Yuda, bagaimana suasana terkini di Komisi 1 DPR RI saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ya, Dea. Jadi Komisi 1 DPR RI hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, fit and proper test ini bakal digelar semi tertutup di Komisi 1 DPR RI. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah anggota DPR RI Komisi 1 telah tiba dan tampak mengenakan baju berwarna hijau army. Nah, sementara Jenderal Andika Perkasa tiba di gedung Komisi 1 DPR RI sekitar pukul 10. Demikian. Yuda, agenda apa saja yang dijalankan oleh Jenderal Andika Perkasa dalam fit and proper test kali ini? Ya, berdasarkan agenda yang didapat, mekanisme fit and proper test ini dimulai pada pukul 10 tadi. Selanjutnya calon Panglima akan menyampaikan visi dan misinya secara terbuka, tetapi menyampaikan strategi kebijakan pelaksanaan secara tertutup dengan alokasi waktu sekitar 30 menit. Lalu semua forum setelah akan berlangsung secara tertutup. Setiap fraksi diberikan waktu masing-masing 7 menit untuk melontarkan pertanyaan kepada Jenderal Andika. Calon Panglima memiliki waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Lalu apakah sudah ada informasi terkait apa saja yang disampaikan Jenderal Andika Perkasa dalam uji kelayakan dan kepatutan ini? Jadi uji layakan dan kepatutan ini telah berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Jenderal Andika juga menyampaikan visi utama sebagai calon Panglima TNI, yaitu TNI adalah kita. Jenderal Andika memilih TNI adalah kita. Memang ia menyampaikan bahwa di sini masyarakat Indonesia dan dunia internasional untuk melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka. Jenderal Andika juga menyampaikan visi TNI ini adalah kita, yakni agar pandangan masyarakat terhadap TNI tidak terlalu tinggi. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Yuda, dan Tribuners berikut akan kami tampilkan keterangan dari calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa selengkapnya. Bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision statement saya, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang secara umum ya ada 3, menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Berikutnya. Tapi memang kami punya fokus, Ibu Bapak sekalian, dari sebetulnya 15 tugas, yaitu 1 UMP atau operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kami ada beberapa fokus. Yang pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan itu yang menjadi prioritas pertama saya. Bagaimana
mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Kita beralih ke Jawa Tengah. Identitas tersangka kasus tewasnya mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS berinisial GE saat mengikuti di Klatsar Menwa terungkap. Kedua tersangka berinisial NFM berusia 22 tahun yang merupakan warga Pati, Jawa Tengah. Dan satu lagi berinisial FPJ, 22 tahun warga Wonogiri, Jawa Tengah. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan kedua tersangka melakukan penganiayaan terhadap GE secara berlebihan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ada Fristin Intan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fristin. Halo rekan Dea. Fristin, bagaimana informasi terkait penetapan tersangka? Ini bagaimana prosesnya? Berdasarkan apa saja? Baik, terima kasih Dea terkait dengan penerapan tersangka ataupun penentuan tersangka dari dua mahasiswa UNS yang terlibat dalam Diksar Menwa UNS pada 20 Oktober 2021 lalu. Memang sudah dilakukannya penyelidikan dari pihak Polresta Surakarta dengan bekerjasama dengan Polda Jateng untuk menggali dan menyelidiki bagaimana ataupun sebab akibat dari meninggalnya GE ini sendiri. Dan dari hasil penyelidikan ini pada Jumat kemarin, pada 5 November 2021 telah dinyatakannya dua tersangka, dan dari hasil itu juga sebelumnya dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka dari pukul 10 pagi hingga 11.35, dan dari hasil itu memang ditetapkannya dua tersangka ini menjadi tersangka, yaitu NFM 20 tahun warga Pati dan FPJ 20 tahun warga Wonogiri. Dan dari hasil itu sendiri, dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa keduanya adalah laki-laki dengan berstatus sebagai panitia Diksar Menwa UNS. Ya. Kristin, lalu bagaimana untuk proses penangkapan kedua tersangka ini? Di mana mereka ditangkap? Baik, dia terkait dengan penangkapan dari dua tersangka ini dilakukannya di area JPS ataupun tepatnya di dalam kampus saat masih melakukan kegiatan. Hal itu disampaikan oleh Kasat Polresta Surakarta AKP Johan Andika, dan dari hasil penangkapan ini dilakukan pada pukul 14.10 tepatnya di area dalam kampus sendiri. Memang dari keterangannya Satreskrim Polresta Surakarta mengatakan bahwa dari kedua tersangka ini bersikap kooperatif dan langsung mau dibawa ke Mako Polresta Surakarta. Ya. Untuk informasi terkait jeratan hukum dan nasib pendidikan dua tersangka ini bagaimana Fristin, dan juga apakah ada tanggapan dari pihak Rektor UNS terkait permasalahan ini? Baik, terkait dengan hukum ataupun jeratan hukum yang dilayangkan kepada dua tersangka ini memang diancam dengan hukuman penjara 7 tahun dengan pasal dengan Undang-Undang KUHP 351, dan dari hasil itu sendiri nantinya masih ada proses lanjutan dari hasil penyelidikan nanti sampai penetapan hakim. Dan dari pihak UNS, Rektor UNS Profesor Jamal mengatakan bahwa nantinya untuk penangkaian ataupun masa kependidikan dari dua tersangka ini menunggu hasil dari pengadilan ataupun keputusan hakim nantinya apakah hasil dari bersalah atau tidaknya, karena pada dasarnya hari ini ataupun selama ini dari pihak universitas masih mengatakan bahwa adanya praduga tidak bersalah untuk kedua tersangka ini. Ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fristin bersama Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selengkapnya. Pukul 14.10 pasca penetapan tersangka dilakukan, tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan Diklat SAR Pragladi Patria ke-36 UNS, dan saat ini sedang dilakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. 4 terdakwa pembangunan Masjid Sriwijaya yang dituntut hukuman 19 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang. Para terdakwa tersebut yakni mantan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya, Edi Hermanto, Ketua Panitia Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya,
Syarifuddin, kemudian Project Manager PT Berantas Abipraya, PT Yodia Karya Yudi Arminto, dan kuasa KSO PT Berantas Abipraya PT Yoda Karya Dwi Kridayani. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari sripoku.com, ada Nisya yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Nisya. Siap, Dea. Rekan Nisya, bagaimana para terdakwa ini menyampaikan pleidoinya pada majelis hakim di persidangan itu? Jadi kemarin dalam sidang itu ada 4 terdakwa yang menyampaikan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Dari pantauan 2 dari 4 terdakwa itu menangis saat menyampaikan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Kedua terdakwa yang dimaksud adalah Dwi Kridayani dan Yudi Arminto, yang mana dalam penyampaian nota pembelaannya mereka mengatakan jika tuntutan 19 tahun penjara itu sangat tinggi dan berat untuk mereka jalani. Seperti itu deh. Oke, lalu apakah poin inti dari pembelaan keempat terdakwa dalam persidangan ini? Apakah ada kesamaan atau bagaimana, Nisya? Oke, kalau dari inti dari pembelaan masing-masing terdakwa itu hampir kesemuanya intinya sama. Keempat terdakwa meminta bebas dari hukuman majelis tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti itu deh. Apakah pledoi tersebut dibacakan hanya secara lisan oleh para terdakwa atau bagaimana? Untuk pembacaan nota pembelaan tidak hanya dibacakan secara lisan oleh 4 terdakwa secara bergantian, namun 4 terdakwa juga maksudnya kuasa hukum 4 terdakwa ini membacakan nota pembelaan tertulis secara bergantian di hadapan majelis hakim. Untuk sidangnya sendiri kemarin itu berlangsung sampai larut malam. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan selengkapnya hasil wawancara rekan Nisya bersama kuasa hukum dari terdakwa Dwi Kridayani dan Yudi Arminto, Eko Takari SHMH selengkapnya. Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya karena kita ini sebagai penyedia jasa, sebagai kontraktor, ya, tentu tidak berhak, tidak terkait dengan kalau rekan-rekan melihat kan selama persidangan ini banyak kita berputar tentang hibah, dana, dan hibah uang. Ya kan? Kita ini bergerak dalam yayasan ini kan hanya berdasarkan kontrak dengan yayasan untuk mengerjakan. Tadi kita tidak ada kaitannya jauh lah ke masalah Pemda. Ya kan? Dalam kontrak juga disebutkan bahwa dana pembayaran untuk pembangunan itu berasal dari yayasan, tidak disebutkan dana itu berasal dari hibah. Meski asalnya dari hibah. Tapi kita berkontrak dengan yayasan, kita kan pakai perjanjian, makanya kita dasar bekerja dengan yayasan itu ada kontrak perjanjian. Dalam kontrak itu disebutkan dengan jelas dan nyata tentang catatan pembayaran bahwa pembayaran diberikan dari dana yayasan. Bahkan yayasan juga sudah menganggarkan pembayarannya dalam tahun sekian, berapa tahun sudah jelas dalam kontrak itu kan. Sehingga pada waktu dikeluarkannya jaminan uang muka, kita juga memberikan jaminan atas uang muka yang diberikan oleh yayasan. Oke, tadi minta bebas atau bagaimana? Ya, kami minta bebas semua ya. Ya kan 19 tahun. Ini kan kalau Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kali ini, Syahrul Yassin mendatangi sejumlah tempat yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan komoditi Jambi dan gerakan untuk peremajaan sawit rakyat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Samsul Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Samsul. Rekan Samsul, bisa disampaikan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dalam Kutker kali ini ke Provinsi Jambi? Oke, siap rekan Dea dan Tribunas, dapat saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Provinsi Jambi dalam agenda untuk gerakan peremajaan sawit di Provinsi Jambi dan beberapa komoditi lainnya. Jadi memang kunjungan tersebut langsung disambut oleh Gubernur Jambi yaitu Bapak Al-Haris, di mana Bapak Al-Haris juga menyambut baik kedatangan daripada Bapak Menteri untuk mengupayakan bagaimana komoditi Jambi terutama untuk sawit ini bisa menjadi untuk peningkatan ekonomi, terutama pada saat ini memang kondisi pandemi COVID-19 memang di saat pertumbuhan pertanian terdampak begitu. Namun untuk kehadiran
daripada Bapak Menteri ini diharapkan bisa menjadi dorongan untuk masyarakat, terutama untuk petani sawit, karena memang untuk petani sawit sendiri, untuk usia sawit di Provinsi Jambi itu di atas 15 tahun, dan terhadap hal itu Menteri Pertanian berkunjung ke Provinsi Jambi untuk memberikan dorongan agar masyarakat mau melakukan peremajaan sawit. Demikian. Rekan Samsul, kabarnya juga pada Kunker kali ini ada bantuan yang diberikan. Bisa Anda sampaikan terkait hal itu? Ya, rekan Dea dan Tribunas dapat sampaikan bahwa dalam kunjungan ini sendiri juga Menteri Pertanian memberikan sejumlah bantuan. Jadi kalau di total untuk Provinsi Jambi yang diberikan oleh Menteri Pertanian ada sekitar 433 miliar. Dan pada saat kunjungan kemarin fokus daripada Pak Menteri ada di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi ada bantuan yang diberikan setidaknya ada 69 miliar yang diberikan oleh Menteri Pertanian untuk pertumbuhan pertanian di Provinsi Jambi. Ya. Lalu hari ini kabarnya Menteri Pertanian masih berada di Provinsi Jambi. Apakah memang masih ada agenda yang dilakukan oleh Menteri Pertanian hari ini? Oke, dia mungkin kalau kita lihat di belakang saat ini saya berada di lokasi yaitu tempatnya di agrowisata di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di mana di belakang saya saat ini tengah berlangsung kegiatan kunjungan daripada Menteri Pertanian terkait dengan potensi-potensi pertanian, dalam hal ini potensi nanas di daerah Tangkit. Ya, dan Tribunas juga disampaikan sebelum datang atau berkunjung ke agrowisata nanas tadi, Menteri Pertanian menyempatkan untuk datang ke daerah Kumpeh begitu dalam rangka untuk pelepasan ekspor komoditi pertanian pinang biji dengan tujuan Karachi yaitu di Pakistan. Dan untuk informasinya ya bahwa Provinsi Jambi sebelumnya juga telah mengekspor komoditi pinang ke Arab Saudi, dan hal itu juga disambut baik oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi memberikan atau mengharapkan kunjungan daripada Pak Menteri ini bisa memberikan laporan yang baik untuk Pak Jokowi terkait dengan pertumbuhan perekonomian dari bidang pertanian di Provinsi Jambi. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Samsul juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait hal ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dan hari ini komitmen Pak Gubernur dan Pak Bupati untuk meremajakan sawitnya agar kita punya sawit makin baik, produktivitasnya ke depan, makin mampu berkompetisi dan memenuhi kebutuhan dunia dan nasional, maka ini harus kita lakukan. Tidak gampang, saya tahu kesulitan Pak Gubernur, saya tahu kesulitan Pak Bupati, menyuruh rakyat untuk memotong sawitnya bukan hal mudah, dan ini harus diapresiasi oleh kita semua, bahwa tugas Pak Gubernur bersama Pak Bupati sampai dengan camat dan kepala desa, lurah di bawah itu luar biasa, dibantu TNI dan Polri. Meminta untuk mereka harus memenahkan lah, katakanlah mematikan yang sudah 20 tahun lebih, 25 tahun, karena ini menjadi keharusan karena produktivitasnya tinggal 20-30% aja. Kita harus segera replanting, kalau tidak kita kehilangan nanti hasil yang lebih baik ke depan. Tetapi saya dengan Pak Gubernur bersama Pak Bupati berkomitmen bahwa selama mereka menunggu tumbuh kembali sawitnya kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun, kita mainkan dulu jagung di bawahnya. Jagung juga itu menghasilkan yang luar biasa. Saya punya pengalaman waktu jadi gubernur dengan melakukan tanaman selah seperti itu. Kami akan jeda sejenak Tribuners dan tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan. Kembali di Live Update, kita menuju ke informasi berikutnya. Upaya Densus 88 Mabes Polri menangkal radikalisme dan terorisme di Provinsi Lampung belum berakhir. Setelah beberapa hari lalu mengamankan sejumlah terduga teroris dan berbagai barang bukti, kali ini Densus 88 kembali melakukan operasi serupa. Berlokasi di 3 tempat, Densus 88 Polri berhasil mengamankan total 4 terduga teroris. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, ada Domi Desmantri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Doni. Halo Dea. Doni, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologi diamankannya kembali 4 terduga teroris khususnya yang diamankan di Kabupaten Lampung Selatan, maksud kami, siapa saja mereka yang ditangkap itu? Oke, dalam sepekan Densus 88 anti teror Mabes Polri mengamankan beberapa teroris di berbagai tempat di wilayah Lampung. Ada di Natar, Lampung Selatan, lalu ada di Pringsewu, lalu ada di Bandar Lampung, dan juga yang terbaru di Lampung Selatan, tepatnya di desa di Dusun Karanganyar, desa Klaten, Kecamatan Penangahan, Kabupaten Lampung Selatan. Densus 88 kemarin menangkap terduga teroris tersebut di Dusun Karanganyar sekitar pukul 7.40 pagi hari. Terduga teroris berinisial SW dan informasi tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Pak Arsad. Baik, Domil, berarti dari 4 yang ditangkap ini, 1 diantaranya berinisial SW itu. Bisa Anda informasikan terkait SW ini bagaimana reaksi warga, khususnya dan aparat desa setempat mengetahui SW diamankan? Seperti apa sebenarnya warga mengenal SW ini sehari-hari juga, Domi? Baik, rekan Dea. Kemarin saya sempat bertanya langsung dengan kepala desa dan juga warga sekitar rumah terduga teroris tersebut. Lalu menurut penuturan kepala desa di Dusun Karanganyar tersebut, di desa Klaten tersebut, pelaku sehari-hari bermasyarakat, tidak ada yang mencurigakan, lalu pelaku juga sudah lama tinggal di situ, lalu menurut tetangganya pun mereka masih sering ngobrol bareng atau juga sholat berjamaah bersama-sama begitu. Dan dan terduga teroris tersebut tidak pernah mengikuti pengajian di luar kampung tersebut, dan istri dari terduga teroris tersebut mengajar di TPA di lingkungannya, dan juga anaknya bersekolah di pondok begitu.
Apakah ada barang bukti yang diamankan dari rumah SW, Domi? Lalu hasil pemeriksaan juga sementara ini bagaimana? Apakah sudah ada informasi? Oke, rekan Dea, sampai saat ini belum ada keterangan terbaru dari pihak kepolisian terkait terduga pengamanan barang-barang milik terduga teroris tersebut. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Domi bersama Kepala Desa Klaten di Lampung Selatan bernama Toto dan juga warga bernama Yitno. Selengkapnya. Gimana sih keseharian dari yang terduga ini, Pak? Biasa, bermasyarakat dengan baik, bergaul dengan baik, ke masjid dengan baik, pokoknya bergaul dengan baik, biasa. Pekerjaannya apa sih, Pak, untuk apanya? Yang terduga ini, Pak? Ke kebun. Ke kebun, hari ini ke kebun dia. Hari ini ke kebun. Ke kebun. Untuk istrinya, Pak? Istrinya ngajar ngaji, kadang-kadang jualan itu keliling, apa itu obat, obat herbal, keliling. Emang asli warga Klaten atau gimana? Asli warga Klaten. Lahir di Klaten, besar di Klaten. Keseharian juga nggak ada yang mencurigakan seperti apa? Nggak ada. Pengajian atau apa nggak ada? Nggak ada, pengajian ya biasa, pengajian biasa. Kita gimana tanggapan kita dengan ditangkapnya atau ya bukan belum ditangkap ya, masih terduga teroris di desa kita diamankan itu, Pak? Ya jelas sempat kaget juga ya. Kok sampai apa itu namanya, kami sebagai kepala desa nggak tahu, bahkan kepala dusun pun nggak tahu, bahkan Pak RT pun nggak tahu, nggak tahu kalau dia itu ditangkap, nggak tahu. Bahkan warga sekitar ini sampai saat ini pun belum ada yang tahu kayaknya. Belum ada yang tahu. Sampai. Gimana sih Pak keseharian dari terduga ini sendiri, Pak? Kesehariannya biasa, masyarakat baik. Udah tuh nggak ada yang aneh-aneh lah, nggak ada. Sepengetahuan kita, Pak, dia pernah ikut-ikut pengajian ke luar Klaten nggak sih sebenarnya? Kalau sepengetahuan saya kayaknya enggak, tapi kurang tahu juga. Soalnya ya biasa ya dia di rumah sholat juga saya bareng sama dia. Sholat bareng, Pak, ya. Nggak ada gejala-gejala aneh atau dia ikut ngumpul-ngumpulin orang di rumahnya atau apa? Nggak ada, Pak, ya. Untuk anak-anaknya sendiri gimana, Pak? Anak-anaknya sekolah pondok. Oh, emang anaknya pondok ya. Untuk istri sendiri mengajar apa, Pak? Ngajar ngaji di TPA sini. Ngajar ngaji di sana ya. Ya enggak aja, biasa aja bermasyarakat. Kalau ngobrol sama Pak Bapak sendiri sering bercanda dia sama yang minta juga dari sering. Ini masih nggak ada yang aneh ya, Pak, ya. Nanti tak kirimi, Pak. Seorang wanita berusia 45 tahun bernama Fitriani, warga desa Suwak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, ditemukan meninggal bersimbah darah di belakang rumahnya. Meninggalnya korban diduga akibat dibunuh dengan menggunakan batu koral. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut guna mengungkap pelakunya. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Sa'dul Bahari, jurnalis dari Serambi News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sa'dul. Ya, halo Dea. Sa'dul, untuk yang pertama bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis ditemukannya jasad korban ini yang meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah? Baik rekan Dea, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa seorang guru di Kabupaten Aceh Barat yang bernama Fitriani di Desa Suwak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, ditemukan bersimbah darah pada Kamis malam oleh sang suaminya. Kejadian itu berawal di saat suaminya pulang dari masjid. Setelah sampai ke rumah mencari sang istrinya bernama Fitriani tersebut, namun tidak ada sautan di dalam rumah itu. Karena saat ditinggalkan, korban tinggal sendirian di rumah tanpa orang lain di rumah tersebut. Namun setelah upaya dilakukan pencarian ke warung dan tetangga, akhirnya karena tidak ditemukan, akhirnya suaminya pulang kembali ke rumahnya. Lalu saat itu dia pergi ke belakang rumah dan di saat itu pula diketahui istrinya sudah tergeletak di belakang rumah yang dalam kondisi telah meninggal dunia yang diduga terkena batu koral. Pada awalnya mereka berpisah pada saat menjelang sholat maghrib dan akhirnya kondisi ini diketahui
sehingga suaminya yang menemukan istri dalam kondisi bersimbah darah lalu meminta bantu pihak keluarga untuk mengevakuasi, dan informasi itu pun dalam beberapa menit telah sampai juga kepada pihak kepolisian, sehingga jenazah daripada Fitriani ini lalu dievakuasi dan sempat dibawa ke rumah sakit Cut Nyak-Din Molabu guna untuk diotopsi. Demikian kronologinya yang dapat kami sampaikan dia. Lalu bagaimana harapan dari keluarga korban terhadap pihak berwajib dalam insiden naas ini? Ya, pihak keluarga yang kita temui di kediamannya di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus pembunuhan ini karena kondisi yang dialami ini sangat trauma dengan kondisi tubuh yang cukup sadis yang dihabisi oleh pelaku kejahatan itu. Demikian rekan dia. Rekan Sadul, apakah ada indikasi kasus perampokan dalam pembunuhan ini atau bagaimana? Apakah ada barang benda milik korban yang hilang saat itu juga? Ya, baik rekan dia. Dari keterangan suami korban Agusni menyebutkan bahwa di tangan korban itu ada sekitar 30 gram emas berupa kalung dan gelang tangan yang diduga raib dibawa kabur oleh pelaku yang diduga selain melakukan pembunuhan juga melakukan perampokan, di mana selain emas yang hilang juga ada satu HP yang ikut hilang di milik korban itu setelah dilakukan pemeriksaan. Demikian rekan dia. Bagaimana untuk tanggapan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan sadis ini? Ya, tadi sore kita pertama telah menemui Kapolsek Samatiga, Ibtu Pangabean. Beliau tidak bisa memberi keterangan karena kasus itu telah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Aceh Barat. Namun terakhir juga kita sempat menghubungi Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda bahwa hingga sore kemarin pelaku memang belum ditemukan, namun pihak kepolisian terus berupaya untuk mengungkap kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi agar ada petunjuk supaya pelaku segera ditemukan. Dan pihak kepolisian menyebutkan bahwa kasus ini terus dilakukan penanganan hingga tuntas dan diharapkan pelaku bisa terungkap dalam waktu dekat ini. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Sagdul sudah berhasil mendapatkan keterangan dari suami korban bernama Agusni dan juga Ibtu Pangabean selaku Kapolsek Samatiga selengkapnya. Rilis hari kali ini, Pak. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan penangkapan terhadap inisial AA di belakang rumah. Sabrai baju, Pak. Di belakang rumah. Yang Bapak temukan di situ apanya, Pak? Cuma batu. Bapak, yang Bapak ketahui kejadian jam berapa? Hari sore isakan jam 8 lewat. Kurang lebih. Ada nggak orang-orang yang mungkin Bapak curigai? Harapan itu apa pada pihak kepolisian pada dalam masalah penyelesaian kasus ini? Kasus pembunuhan yang terjadi di Samatiga saat ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Aceh Barat. Kami hanya membekap aja di Polsek Samatiga. Dan lebih jelasnya rekan-rekan wartawan ditanyakan langsung tentang penyidikannya ke Satreskrim. Saya mohon pihak keluarga bersama. Kita bergeser ke Sumatera Selatan, Tribuners. Kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Kali ini menimpa seorang remaja berusia 18 tahun berinisial DNS. Sementara pelaku yakni pria berinisial ANH berusia 26 tahun
yang merupakan sopir speedboat asal Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Winando. Halo rekan Dia, selamat sore Tribunnews. Rekan Winando, informasinya pelaku ruda paksa ini sudah ditangkap pihak kepolisian. Lalu bagaimana menurut dari pengakuan tersangka, sudah berapa kali atau sejak kapan kasus ini maksud kami melakukan hal asusila tersebut dilakukan oleh pelaku? Oke, terima kasih Dea. Untuk keterangan dari pelaku sendiri berinisial ANH berusia 26 tahun saat ditemui dan diinterogasi oleh pihak kepolisian Polres Oki bahwa dia telah melakukan pelecehan tersebut sekitar 22 kali, sebanyak 22 kali, yaitu sejak November tahun 2020 lalu hingga Oktober 2021, hingga menyebabkan korbannya yang masih di bawah umur atau saat terjadinya kejadian tersebut masih berusia 17 tahun 10 bulan, menyebabkan korban hamil dengan usia kandungan 2 minggu. Ya. Bisa Anda jelaskan kronologinya kejadian ini seperti apa? Oke Dea, menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Oki AKBP Sabta Eka Yanto, dia mengatakan bahwa dari pengakuan pelaku awal perkenalan yaitu pertengahan bulan November 2020 lalu, di mana pelaku menghubungi anak korban melalui obrolan aplikasi WhatsApp dan menyuruh korban datang ke rumahnya. Waktu itu korban datang dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menyetujui dan terjadilah persetubuhan hingga 1 tahun lebih, yaitu 22 kali dia. Lalu Winando, terkait hal ini sudah dilakukan bahkan puluhan kali pelaku ini melakukan hal asusila tersebut. Apakah memang ada hubungan asmara antara keduanya atau bagaimana? Oke, benar ya. Jadi menurut keterangan dari pelaku sendiri saat kami wawancarai, dirinya mengaku bahwa sudah ditinggalkan oleh istri selama 5 tahun terakhir yang merantau ke Singapura, kan. Nah, jadi pelaku sendiri berstatus duda, anak 1. Jadi dia mengaku berpacaran dengan korban sejak setahun terakhir dan saat saat hamil, ia ingin mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, tetapi orang tua dari korban tidak setuju dan memilih melaporkan pelaku ke Satreskrim Polres Oki sehingga Satreskrim melakukan tindakan dan meringkus pelaku dari kediamannya di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Dea. Lalu apakah pelaku ini sudah dikenai pasal untuk hukumannya? Ya Dea, karena ini anak di bawah umur dan tentang perlindungan anak, maka pelaku dijatuhkan atau diancam dengan pasal 81 ayat 2 Junto 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman menurut keterangan AKP Sabta Eka Yanto yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ilir, AKP Sabta Eka Yanto terkait kasus ini yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Winando. Selengkapnya. Rilis hari kali ini, Pak. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan penangkapan terhadap inisial AA. Inisial AA ini merupakan pelaku persetubuhan anak di bawah umur dengan pelapor orang tua korban yaitu Bapak Wazir, yang mana korban berinisial DSD, DNS. DNS tersebut usianya lebih kurang 17 tahun 10 bulan.
korban ini beserta keluarganya tinggal di desa Wahyu Bumi Mandira di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Kejadian tersebut terjadinya pada tanggal atau bulan November 2020, yang mana usia korban 17 tahun sudah dilakukan ataupun disetujui oleh saudara AA, yang mana saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Orang buruh yang mana tinggalnya juga tidak jauh dari rumah korban. Pelaku ataupun si tersangka AA sudah menyetubuhi korban sebanyak 22 kali. Ini pengakuan langsung dari tersangka. Sudah 22 kali disetubuhi mulai dari usianya sebelum dewasa pada saat usia 17 tahun 10 bulan sampai usianya menginjak dewasa di saat usia 18 tahun. Jadi sudah disetubuhin 22 kali sampai dengan saat ini si korban sudah hamil, yang mana korban sekarang masih mengalami trauma. Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di dalam rumah kosong kawasan Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada Jumat 5 November kemarin. Saat ini jasad wanita yang ditemukan di lantai dasar rumah 3 lantai yang kosong itu kabarnya sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Pontianak. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Ferry. Ya, selamat siang Dea. Ferianto, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi awal penemuan jasad wanita ini? Nah, untuk informasi penemuan awal jasad wanita tersebut itu berawal dari ada warga yang tinggal di belakang bangunan tersebut, pada saat melintas di bangunan itu melihat seperti ada memang seseorang dalam posisi terlungkup. Nah, warga tersebut awalnya itu ragu, mengira mukanya bahwa jasad itu merupakan jasad boneka. Namun saat didekati ternyata itu merupakan jasad seorang wanita yang memang bukan warga setempat. Kemudian warga tersebut melaporkan penemuannya kepada pihak RT dan warga lainnya dia. Pada saat RT pun mengecek ternyata benar itu merupakan warga yang tinggal berada tepat di sebelah lokasi atau bangunan kosong tersebut ya. Berarti siapa korban yang ditemukan ini, Ferry? Informasinya? Nah, kalau untuk dari keterangan pihak RT sendiri, bahwa menyampaikan itu memang merupakan seorang lansia berinisial A yang tinggal tepat berada di sebelah bangunan kosong atau bangunan 3 lantai yang kosong ini dia. Nah, itu merupakan lansia, seorang wanita berusia sekitar 60-an tahun, memang tinggal berdua saja di kediamannya atau di rumahnya itu bersama suaminya yang mengalami stroke ya. Dan itu pun sudah dibenarkan dari pihak RT sendiri. Oke. Ferry, lalu bagaimana saat itu posisi atau keadaan jasad saat ditemukan, dan apakah sudah ada informasi juga terkait apakah ada kejanggalan dari jasad korban dari pemeriksaan kepolisian? Nah, pada saat dilakukan olah TKP oleh petugas kepolisian sendiri, memang diduga adanya kejanggalan pada tubuh korban saat ditemukan, karena pada saat korban itu ditemukan oleh warga, korban itu dalam posisi terlungkup di dalam bangunan lantai 3 ini. Nah, dalam posisi terlungkup itu korban pun terlihat berdarah pada bagian dadanya dia. Nah, sementara untuk bangunan kosong ini sendiri itu tidak ada, di dalam bangunan itu merupakan bangunan 3 lantai yang memang dipergunakan dahulu itu merupakan untuk rumah sarang walet. Namun memang karena sudah sangat lama sekali tidak dipergunakan, jadi rumah sarang walet ini kosong. Nah, itu di dalamnya sendiri itu memang sangat berantakan, seperti gudang bekas, banyak napas sampai berserakan. Nah, korban ini berada di dalam lantai pertama, dan sementara di bangunan ini tidak ada tangga yang memang ke lantai 2 ataupun lantai 3. Yang memang pada saat kepolisian sendiri Polresta Pontianak melakukan olah TKP, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Andi itu menyampaikan bahwa diduga ada kejanggalan pada kematian yang bersangkutan ini, ya. Lalu apakah sudah ada informasi terkait update penyelidikan kepolisian saat ini, Ferry? Nah, untuk jasad korban sendiri sudah dilakukan otopsi ya, tapi untuk hasil itu memang masih belum disampaikan pihak kepolisian dari Satreskrim Polresta Pontianak.
Jadi pihak Satreskrim ini masih menunggu juga hasil otopsi dari pihak kedokteran yang melakukan otopsi terhadap jasad korban dia. Baik, Tribuners, rekan Ferianto juga sudah sempat mendapatkan keterangan terkait kasus penemuan jasad wanita ini kepada Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Andi Herindra, dan juga Ketua RT setempat Simon. Berikut selengkapnya. Penjelasannya gimana? Pak, ini apakah memang warga Bapak? Ya, dan inisialnya siapa sih Pak? Namanya Pak? Kue Limgek namanya. Kue Limgek. Apa Kue Limgek ya? Sehari-hari dari ibu ini? Udah ada, dia udah lansia juga sih. Lansia. Usianya kira-kira berapa sih Pak? 60-an. 60-an Pak ya. Kesehariannya seperti apa Pak? Enggak ada kegiatan sih ya. Cuman ya santai-santai aja lah. Untuk pihak keluarga dari almarhum apakah di sini juga Pak? Dia cuma berdua aja sama suaminya. Suaminya di mana juga? Rumahnya di mana Pak? Ini rumahnya. Kalau untuk yang korban sendiri itu terakhir kali terlihat kapan sih Pak? Katanya sih yang warga sini lihat sih masih dalam 1-2 hari ini masih kelihatan, masih ada. Dan untuk tadi yang menemukan pertama kali siapa Pak? Ini warga di belakang sini. Melihatnya seperti apa Pak pertama kali ditemukan itu Pak? Mereka ragu apa boneka apa manusia. Jadi hubungi saya datang lihat lokasi, rupanya mayat itu. Dan pada saat posisi ditemukan tadi sama warga itu posisinya seperti apa sih Pak? Telungkup atau terlungkup? Dia agak mukanya ke lantai gitu, mukanya nggak kelihatan. Ada bercak-bercak darah Pak di sekitar lokasi? Di bagian mana Pak ya? Dadanya deh. Di wajah ada juga Pak? Kayaknya sih. Pak, gedung ini sendiri itu apa? Ini dipergunakan untuk walet kemarin, cuman nggak operasi lagi, udah lama, udah hancur. Nah, kapan terakhir Bapak jumpa sama korban? Korban sih sering jalan-jalan di gang ini. Kapan terakhirnya? Udah 3 hari lalu ada, kayak nggak tahu. Masih sehat? Masih sehat. Pak, ini sehat, orangnya sehat. Laporan tadi pukul 12, kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ditemukan satu jenazah yang diduga perempuan, berjenis kelamin perempuan, dan usia diperkirakan 60 tahun. Kami masih mendalami identitas korban dan penyebab-penyebab kematiannya. Namun dari dugaan sementara ada ketidakwajaran pada saat kematian yang bersangkutan. Kami mohon waktu untuk mengungkapnya. Ada tanda-tanda kekerasan mungkin atau bekas luka gitu? Ya, tadi kami lihat sepintas ada darah, ya, ada darah, masih kita dalami. Nanti untuk lebih tepatnya nanti hasil visum atau otopsi yang akan menentukan sebab-sebab kematian yang bersangkutan. Untuk yang bersangkutan itu diketahui Pak, warga mana Pak? Orang sini. Kalau menurut pengakuan dari saksi, ya barusan orang sini yang tinggal di sini. Ya, tadi malam korban sempat masih ketemu dengan suaminya. Kemarin sore terakhir. Kemarin masih ketemu sore, masih ketemu sama suaminya dan dia izin mau keluar sebentar, tapi sampai hari ini tadi tidak ditemukan. Kemudian bangunannya milik dia atau milik orang? Belum tahu, masih kita dalami. Tapi untuk yang korban tersebut bukan tinggal di situ ya? Sementara keterangan saksi tinggal di sebelah. Di sebelah, tapi bukan rumah kosong. Ya. Itu TKP merupakan rumah kosong ya Pak ya? Iya, rumah kosong. Perkara itu Bang ya? Inisial korban Pak? Izin Pak. Saudari A ya kalau nggak salah tadi ya. Kami masih dalamin ya. Kami nggak mau berspekulasi. Artinya nanti karena kebetulan saksi yang masih kita duga itu sebagai suaminya ya, itu masih belum memastikan. Makanya kita mau verifikasi dengan saksi-saksi ataupun saudara-saudara yang lain apa benar korban itu keluarganya. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Beredar kabar mengenai adanya kebocoran data guru dan pegawai SMA dan SMK negeri di Kabupaten Tangerang. Menurut informasi yang beredar bahwa data tersebut berisi nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kepegawaian atau NIK, hingga nama ibu kandung. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan lebih detailnya mengenai informasi kebocoran data guru di Kabupaten Tangerang ini? Baik, rekan Dea. Menurut informasi yang beredar bahwa telah terjadi kebocoran data guru, baik pegawai maupun guru SMK maupun SMAN di Kabupaten Tangerang. Di mana kebocoran data yang dimaksud yaitu diduga data milik guru dan pegawai SMK dan SMA dan SMK di Kabupaten Tangerang tersebar di laman internet yang bisa diakses oleh masyarakat umum, di mana data tersebut berisi nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kepegawaian, dan juga nama ibu kandung dia. Lalu apakah sudah ada yang tindakan yang dilakukan oleh Dindikbud Provinsi Banten saat mengetahui adanya kebocoran data ini? Baik, menurut informasi yang diterima Tribun Banten dari Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silotonga,
di mana dia menyampaikan bahwa Dinas Dindikbud Provinsi Banten telah melakukan koordinasi dengan tim Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Banten, di mana koordinasi tersebut yakni untuk mencari tahu siapa dalang dari penyebar data pribadi yang diduga milik guru para SMK dan SMAN di Kabupaten Tangerang, dia. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian mengenai kasus kebocoran data guru tersebut, Tajudin? Baik, menurut Sinta sendiri dikarenakan masalah tersebut konteksnya merupakan laman publik yakni milik pemerintah, sehingga tim Subdit Cyber Polda Banten telah melakukan penyelidikan lebih awal, di mana penyelidikan itu berkaitan dengan adanya kebocoran data atau illegal access terhadap laman milik pemerintah. Sementara upaya yang dilakukan sendiri, Sinto menjelaskan bahwa saat ini Polda Banten bersama dengan Dindikbud Provinsi Banten mencoba merecovery sistem pengamanan kelompok data yang masuk dalam kewenangan Dindikbud Provinsi Banten sendiri. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diduga pengelola informasi ini yang telah menyebarkan data tersebut ke publik. Ya. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Tajudin sudah meminta keterangan Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitong terkait masalah ini. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka kami menyampaikan benar ada koordinasi dari pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang kemudian berdiskusi dengan teman-teman dari Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Konteksnya karena ini menjadi laman publik milik pemerintah, maka telah dilakukan penyelidikan awal terkait dengan kebocoran data atau illegal access terhadap laman milik pemerintah oleh Ditreskrimsus Polda Banten. Dan upaya bersama dengan pemerintah provinsi adalah untuk merecovery sistem pengamanan dari kelompok data yang masuk dalam kewenangan atau penguasaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Nah, untuk itu disarankan kepada masyarakat untuk tidak mengklik atau tidak mengakses laman-laman yang sudah beredar, karena setiap laman tersebut mengandung malware. Jadi bisa berbahaya dengan sistem keamanan dari masing-masing perangkat gadget yang ada di pribadi yang mengunduh. Kemudian ke depan penyelidik akan melakukan pemeriksaan terutama kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Pendidikan itu sendiri. Itu bisa kami sampaikan menanggapi tentang beredarnya informasi kebocoran data dari salah satu dinas di Provinsi Banten. Terima kasih. Tribuners, pemerintah kembali memperbaharui syarat perjalanan udara domestik melalui surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 96 tahun 2021. Kemudahan syarat yang tercantum membuat jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros meningkat. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Nurul Hidayah, wartawan dari Tribun Timur yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Nurul. Halo rekan Dea. Rekan Nurul, bagaimana persyaratan penerbangan terbaru ini di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin khususnya? Baik, untuk syarat perjalanan terbaru ini ada kemudahan yang diberikan berdasarkan surat Kemenhub nomor 96 tahun 2020. Jika pada aturan sebelumnya masyarakat yang ingin terbang menuju daerah Bali, Jawa dan Bali atau wilayah PPKM level 3 dan 4 lainnya itu wajib menyertakan tes PCR walaupun telah melaksanakan vaksin tahap kedua. Namun di aturan terbaru ini, masyarakat yang ingin menuju Jawa dan Bali dan area PPKM level 3 lainnya, ini sudah bisa terbang dengan menggunakan rapid antigen yang jelasnya telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Sementara bagi masyarakat yang baru melaksanakan vaksinasi tahap 1, itu masih wajib untuk menyertakan tes PCR. Sementara untuk pelaku perjalanan yang ingin melakukan perjalanan menuju Jawa, menuju luar Jawa dan Bali, serta wilayah PPKM level 1 dan 2 lainnya, itu sudah bisa terbang hanya dengan melampirkan surat antigen saja, walaupun baru melakukan vaksinasi tahap pertama.
Apakah anak umur 12 tahun sudah diizinkan juga untuk menggunakan moda transportasi udara? Nurul. Baik, Dea, sebelumnya pada aturan sebelumnya masih tidak diperkenankan untuk terbang. Namun dalam aturan terbaru ini sudah diizinkan untuk terbang, hanya saja harus dalam didampingi oleh orang tua maupun saudara yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Dan untuk anak umur 12 tahun ini tidak diwajibkan untuk vaksin, namun tetap membawa persyaratan seperti surat antigen bagi mereka yang ingin terbang menuju area maksud saya wilayah di luar Jawa dan Bali, dan rapid antigen bagi maksud saya rapid PCR bagi mereka yang ingin menuju Jawa dan Bali atau wilayah PPKM level 3 dan 4. Rekan Nurul, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana dampak ini dari persyaratan penerbangan terbaru terhadap jumlah penumpang sendiri? Baik, Tribuners, memang dari pantauan langsung tribunnews.com ini sudah melihat adanya geliat masyarakat yang mulai kembali melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara ini. Bahkan diakui oleh ADM Angkasa Pura I, Imade Darmawan ini, dikatakan bahwa penumpang meningkat sekitar 30% dari yang sebelumnya hanya berkisar 19 ribuan per hari, ini meningkat menjadi 25 ribu per hari. Tak hanya itu, jumlah pesawat juga meningkat sudah di kisaran 220 pergerakan pesawat tiap harinya, dengan area yang paling banyak yakni Jakarta, Surabaya, Kendari, Yogyakarta, Sorong, dan Manokwari. Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Nurul bersama manajer Angkasa Pura I, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, ada Imade Darmawan dan juga calon penumpang tujuan Jakarta, Muhammad Agus lengkapnya. Sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan yang terbaru ini ya, yang diterbitkan tanggal 2 November tahun 2021, surat edaran nomor 96 itu ada kemudahan bagi calon penumpang pesawat udara yang menyatakan di mana perjalanan antar Pulau Jawa dan Bali atau menuju Pulau Jawa dan Bali, kemudian keluar Pulau Jawa dan Bali itu kalau sudah vaksin pertama itu wajib melengkapi dokumen kesehatan dengan rapid test PCR ya, yang berlaku selama 3 hari dari surat tersebut dikeluarkan. Kemudian kalau calon penumpang itu sudah melakukan vaksin dosis 2 itu bisa melampirkan dokumen kesehatan dengan tes antigen yang diambil 1 hari sebelum keberangkatan. Ada beberapa penumpang yang memang tidak sesuai, terus kita arahkan ke klinik kesehatan pelabuhan. Ya, biasanya kalau penumpang yang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen kesehatan penerbangan itu ditolak untuk dilakukan perjalanan penerbangan selanjutnya. Untuk sampai saat ini belum ada sanksinya karena memang kita filternya di depan sebelum itu masuk area check-in, area pelaporan ke maskapai. Pak, terkait dengan aturan yang masih sering berubah-ubah, Pak, bagaimana Pak dengan pergerakan penumpang sendiri di bandara, Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya aturan terbaru ini, SE Kementerian Perhubungan nomor 96 ini, penumpang sudah mulai bergeliat, ya, sudah menunjukkan sedikit lonjakan penumpang, khususnya di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Ada sekitar 30% meningkat dari sebelum terbitnya surat edaran 96 ini. Pak, ini rencananya mau kemana, Pak? Jakarta, Pak. Mau ke Jakarta? Iya. Di Makassar kerja ya, Pak? Kerja ya, di Sumarekon. Gimana Pak dengan ada aturan penurunan harga PCR lagi, Pak? Ya, alhamdulillah sih, jadi kita ke pulang kampung jadi enak gitu. Nggak begitu mahal kayak kemarin kan. Itu ada peraturan vaksin pertama itu PCR, vaksin kedua itu antigen kan. Cuman harganya udah terjangkau lah. Sekarang ini mau PCR ya, Pak? Bukan, kita antigen. Oh, antigen. Karena vaksin kedua. Vaksin kedua?
Informasi berikutnya datang dari Kalimantan Utara. Dari data infografis COVID-19 Kabupaten Nunukan, sejak Kamis 4 November hingga Jumat 5 November 2021, kasus aktif masih bertahan di angka 23 pasien. Sementara itu, selama Nunukan berstatus PPKM level 2, aktivitas masyarakat sudah mulai dilonggarkan. Namun masih tetap ada pembatasan jumlah orang di suatu tempat atau ruangan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Felis. Ya, halo Dea. Felis, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk situasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan saat ini? Baik, ya. Dan Tribuners 2 hari belakangan ini memang kasus COVID-19 di Nunukan, Kalimantan Utara nihil, dengan kata lain bahwa tidak ada penambahan kasus COVID-19 selama 2 hari belakangan ini. Dan dari data infografis COVID-19 Kabupaten Nunukan, sejak Kamis hingga Jumat kemarin kasus aktif itu masih bertahan di angka 23 pasien. Sementara itu untuk kasus sembuh bertahan di angka 6.053 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak 137 orang. Dari keterangan juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Aris Yono mengatakan bahwa memang kasus penularan lokal di Nunukan 2 minggu belakangan ini terbilang sangat rendah, dan untuk aktivitas masyarakat beberapa kegiatan di tempat umum kemudian dilonggarkan. Begitu dia. Felis, untuk angka positif rate sendiri terakhir di Kabupaten Nunukan bagaimana? Ya, angka positif rate sendiri terakhir itu 0,88% dan menurut dari keterangan Arisyono angka di bawah 1% terbilang cukup stabil atau cukup aman untuk penyebaran COVID-19 sendiri. Begitu dia. Felis, apakah selama ini ada kasus positif yang disumbang oleh pekerja migran Indonesia yang menyebar di wilayah Kabupaten Nunukan? Ya, betul deh. Jadi dari 16 belum lama ini ada sekitar 16 PMI pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19, ditambah 6 kasus yang disumbang dari warga negara Indonesia non prosedural. Jadi totalnya ada 22 yang kemudian terkonfirmasi positif dan sudah sembuh, tersisa 8 pasien yang saat ini masih dirawat di RSUD. Namun untuk mencegah penyebaran meluasnya kasus positif tersebut, Satgas COVID-19 sudah melakukan lokalisir, artinya setiap PMI atau pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia itu dilakukan karantina secara mandiri di Rusunawa sehingga tidak ada penyebaran yang meluas dari COVID-19 sendiri. Begitu dia. Terakhir, Felis, terkait dunia pendidikan di Nunukan sendiri, bagaimana sejauh ini untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sana? Ya, mengenai pembelajaran tatap muka terbatas sendiri itu sudah dibuka sejak 1 bulan yang lalu dan hingga hari ini memang masih dalam tahap laporan dari masing-masing pelaksana UPTD Dinas Pendidikan. Namun dari keterangan Satgas sendiri sampai sekarang belum ada laporan tersebut masuk sehingga belum bisa dilakukan evaluasi. Namun dari keterangan Aris Yono, dalam waktu dekat pihaknya akan bersama Dinas Kesehatan dari Provinsi Kaltara akan melakukan evaluasi pelaksanaan mengenai PTM terbatas. Namun belum bisa ditahu pasti juga apakah evaluasi ini hanya untuk tingkat SMA sederajat atau juga bahkan SD dan SMP sederajat. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Felis, jurnalis Tribun Kaltara melaporkan langsung dari Nunukan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Sebuah dam truk mengalami kecelakaan di Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS, Nusa Tenggara Timur. Truk dam itu mengangkut rombongan pernikahan dari Dusun Poti, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang. Sebanyak 5 orang tewas dalam insiden ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Pos Kupang, ada Ray Rebon yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Ray Rebon. Halo Dea, halo selamat sore Tribuners. Rekan Ray, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini? Baik Dea, selamat sore Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa kronologi atau awal kejadian pasca terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang dan sebagian besarnya mengalami luka parah maupun luka ringan itu berawal saat para rombongan akan melangsungkan acara adat
yang acara adat di Desa Polbano atau Kabupaten TTS. Dalam kejadian itu mereka berawal dari kampung atau dusun Putih, Desa Nunmafo, Kecamatan Mabi, Waipito Timur atau Kabupaten Kupang. Mereka berawal dengan mobil dump truck dengan banyak warga atau rombongan itu sebanyak 36 orang. Mereka berawal dengan akses jalan yang lumayan parah. Mereka mengambil jalan pintas sehingga keluar di Bena atau tepatnya di TTS. Dalam awal perjalanan atau jaraknya 1-2 kilo, mobil sudah mengalami oleng pas bertepatan di salah satu tikungan. Dan sempat rombongan pun mengatakan atau berbicara menegur sang sopir supaya lebih berhati-hati atau mengurangi kecepatan lajunya mobil tersebut. Dan sopir pun mengiyakan dan mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di lokasi kejadian kecelakaan tersebut karena sopir pun tidak mengontrol kecepatan mobil tepat di jalan rusak. Akhirnya ban kiri dari mobil tersebut tidak berada lagi dalam posisinya, maka mobilnya pun oleng sehingga mengakibatkan kecelakaan terjadi. Dalam insiden itu atau kecelakaan maut itu pun sebanyak 5 warga dari dusun Putih pun tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka parah dan sebagainya lagi mengalami luka ringan. Dari 16 warga yang mengalami luka itu, mereka untuk informasi terakhir yang kami peroleh kemarin, mereka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Timur Tengah Selatan dan sebagainya lagi masih dirawat di Puskesmas Kualin dan sebagainya sudah dipulangkan ke rumah. Demikian dia. Rekan Ray, lalu bagaimana untuk kondisi terkini di lokasi kejadian pasca insiden kecelakaan itu? Baik, dapat saya laporkan bahwa sesuai pantauan dari Kupang atau saya sendiri saat di rumah duka atau di Dusun Putih, Kecamatan Amawi Timur, di rumah duka dari kelima jenazah ini mereka disemayamkan di ruang gereja atau di gereja Siloam Putih. Sedangkan untuk suasana di rumah duka atau di kampung duka pun terlihat sangat sepi dan banyak keluarga maupun dari banyak warga masyarakat yang datang memberikan melakukan melayat, mereka pun tidak sanggup untuk menahan air mata dan mereka pun sempat menangisi kepergian dari kelima jenazah ini karena awal mereka lakukan ini untuk hal baik atau hal sukacita, tetapi mereka tidak menyangka hal-hal duka cita yang mereka peroleh itu banyak yang 5 orang yang meninggal dan sebagian besarnya mengalami luka. Dan informasi tambahan di rumah duka pun akses komunikasi pun tidak ada jaringan dan akses jalan maupun akses yang lain pun sulit sehingga dari pihak keluarga maupun pihak kenalan tidak dapat untuk berkomunikasi secara aktif. Demikian ya. Rekan Ray, informasi yang didapat bahwa ada bayi yang menjadi korban selamat dalam insiden kecelakaan ini bisa Anda ceritakan dan juga bagaimana untuk proses dari hukum kecelakaan ini? Baik dia. Berdasarkan informasi atau saya langsung bertemu dengan ibu dari bayi yang selamat dalam insiden tersebut. Waktu awal mereka akan melangsungkan kegiatan adat, bayi bersama ibunya dengan rombongan atau bayi ini dengan ibunya berada tepat di depan mobil atau bersamaan dengan sang sopir. Setibanya di lokasi kejadian, mobil pun mulai
hilang kendali atau mulai oleng, sehingga bayi pun dengan tidak sengaja atau ibu pun yang tidak sengaja langsung bayinya terbuang dari tangan ibu, sehingga bayi pun langsung keluar dari pintu mobil. Ibu pun tidak menyangka, berdasarkan kesaksian dari ibu, dia tidak menyangka bahwa anaknya akan selamat, karena dia tidak tahu bahwa anaknya itu terbuang di posisi yang mana, apakah masih hidup atau tidak selamat dari kejadian tersebut. Sehingga dalam pasca kejadian tersebut, ibunya pun saat sadar dia langsung mencari bayinya atau anaknya dan menemukan anaknya tergeletak di atas tumpukan pasir, dan dia melihat bahwa anaknya pun dalam keadaan yang sehat dan tidak mengalami cedera apapun. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Ray, dan berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Ray bersama Selvanus Denis selaku korban dan juga Marjane Nuhai sebagai ibu dari bayi yang selamat selengkapnya. Satu depan baru satu di kepala 30-an kepala, baru kaca depan pica, baru dia teman dibunuh 3 kali. Jadi begini, dia bunuh 3 kali. Dia bangun sendiri. Kalau manusia koprol begitu. Iya, kami yang lain terus kita juga koprol jauh. Kami tetap buang jauh, kayak otot sama. Yang di dalam bak itu yang kita buang mungkin jarak sekali jauh, makanya ada ya. Dapat jepit. Iya, dapat jepit. Dan otot ada yang otot begitu terguling bang kembali, langsung hantam di bang. Jadi ada satu korban di sini yang pas kita simpan sadar, kita bangun, ambil tas begitu kita lihat, itu tali perut dong sudah di luar. Aduh. Itu patah. Masih yang lain dong, jadi banyak orang datang ini hanya dorong otot langsung ambil. Sementara gigi masuk, tapi mereka paksa dorong. Paksa dorong. Pas keluar, mati otot. Di waktu yang kejadian itu kakak di belakang atau di depan? Di atas, di depan. Dari sini otot sudah lari lumayan kencang atau sampai di jalan? Sampai jalan itu otot sudah lari main. Oh, kencang, karena buru. Kami terlambat juga. Siap. Terus tapi tidak ada luka kok? Tidak ada. Adanya tidak ada, karena dia bilang buang di pasir. Om tuh langsung buang di pasir? Iya. Berapa bulan? Ya sih. Itu kejadian di otot oleng. Jadi dia terbuang. Sempat saya kokok ini, Nea pakai tangan kiri, saya palang dia pakai tangan kanan yang ada patah ini. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan menyajikan berita pilihan lainnya seusai jeda berikut. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Anda masih menyaksikan live update, kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Banjir di 3 dusun di Desa Tamamerodo Utara, Kecamatan Tamamerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terendam puluhan rumah warga. Selain puluhan rumah terendam, jembatan penghubung antar dusun dan desa di Kecamatan Tamamerodo ikut putus. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sulbar. Ada Misbah yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Misbah. Ya, Dea. Rekan Misbah, sejauh ini apakah sudah diketahui terkait apa sebenarnya penyebab banjir ini terjadi di sana? Ya, Dea, betul sekali. Tepatnya pada kemarin sore 3 dusun di desa Tamamerodo Utara ini terendam banjir dan akibatnya puluhan rumah ikut terendam, ada sekitar 50 rumah
di mana 3 dusun ini yakni dusun Lombongan, dusun Lambe Pandeng-Pandeng dan dusun Camba-Camba, dan semuanya ini berada di desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Penyebab ketiga dusun ini terendam banjir karena sungai di wilayah ini meluap akibat debit air atau curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Tammerodo ini beberapa jam, sehingga air di sungai wilayah ini meluap hingga merendam puluhan rumah di wilayah ini. Demikian, Dea. Terkait 3 dusun yang terendam banjir ini, ada berapa rekan Misbah rumah yang sempat terendam air? Ya, untuk 3 dusun ini sendiri sedikitnya ada 50 rumah warga yang ikut terendam banjir karena sungai ini berada di sekitar pemukiman warga, tepatnya di Desa Talambalao, dan Desa Talambalao ini juga merupakan berserbangan dengan Desa Tammerodo Utara. Jadi pada saat sungai ini meluap, air merembes ke beberapa dusun di Desa Tammerodo Utara ini, dan akibatnya puluhan warga terendam dan diperkirakan air mencapai sekitar pinggang orang dewasa, dan hingga saat ini air sudah mulai surut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Misbah, jurnalis Tribun Sulbar melaporkan langsung dari Majene. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Geliat sektor perikanan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dalam 2 bulan terakhir terus meningkat. Hal ini sebagaimana yang diutarakan Ardan Gala, warga Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maifsa, dan satu di antara pelaku usaha perikanan tuna kategori lokal saat ditemui oleh jurnalis Tribun Manado. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Christian Wayongkere, wartawan dari Tribun Manado yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Christian. Halo, selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana bisa Anda gambarkan geliat pelaku usaha perikanan jenis tuna grade lokal di Kota Bitung, Provinsi Sulut saat ini, Christian? Baik, dari informasi yang kami himpun dari satu di antara pelaku usaha perikanan tangkap jenis tuna untuk kategori lokal, dalam beberapa bulan terakhir ini memang menurutnya hasil tangkapan ikan tuna grade lokal itu lumayan banyak. Namun kondisi ini juga tidak menentu, kerap dipengaruhi beberapa faktor. Namun untuk selang waktu November hingga awal Oktober ini, pasokan atau tangkapan ikan tuna yang dicari oleh nelayan sampai ke perairan Maluku dan perairan di dekat Kota Bitung sendiri cukup banyak rekan Dea. Berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, kemana saja Pak pemasaran penjualan hasil tangkapan ikan tuna ini? Baik, jadi untuk geliat sektor perikanan tangkap khususnya ikan jenis tuna di Kota Bitung itu market pasarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis dan kualitas daging ikan tuna itu sendiri. Untuk jenis ekspor tentunya ada diekspor ke beberapa negara seperti Jepang dan beberapa negara di Asia lainnya. Sementara untuk grade lokal ini, dari penuturan Ardan Gala, satu di antara pelaku usaha perikanan atau pengusaha ikan tuna ini, dijual ke Gorontalo, rekan Dea, khususnya di pasar yang ada di Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, setiap hari dibawa dari Bitung menggunakan kendaraan pickup ke wilayah Gorontalo. Dea. Baik, lalu apa saja yang biasanya dilakukan sebelum ikan tuna ini dipasarkan, Christian? Jadi setelah ikan-ikan tuna hasil tangkapan para nelayan ini ditangkap, kemudian dibawa ke tempat pengecekan atau istilah para pengusaha atau pelaku usaha itu tempat ceker. Jadi ikan ini ditampung di tempat penampungan yang sudah diisi es atau di tempat pendingin. Lalu sebelum dibawa atau dijual lagi ke Gorontalo,
itu satu persatu dikeluarkan dari tempat penampungan atau kemudian dites menggunakan alat kualitas dagingnya apakah masuk dalam kategori reject bagus dan ada beberapa kategori yang dinilai. Kemudian selain itu juga pada tahap ini dilakukan pengukuran berat bobot dari ikan tuna yang akan dijual ke pasar-pasar yang ada di Gorontalo. Untuk aktivitas yang Anda saksikan saat ini, rata-rata ikan tuna yang didapat ukurannya di bawah 50 kg untuk kategori ikan dipasarkan secara lokal. Sementara untuk kategori yang ekspor itu ukurannya bisa di atas 60, 70, 80 bahkan ratusan kilo bisa diekspor. Dan untuk seperti yang juga Anda saksikan ini kemasan sebelum dijual juga dikemas dalam sebuah cool box atau styrofoam yang diisi dengan es batu atau ya di es batu dan dibawa menggunakan mobil pickup. Sehari bisa 2-3 mobil jika hasil tangkapan atau stoknya banyak. Dan dalam satu kali angkutan kendaraan itu bisa sampai 35 ekor sekali jalan setiap hari dibawa ke Gorontalo untuk dipasarkan lebih lanjut. Rekan Dea. Baik, Christian. Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ardan Gala selaku pelaku usaha perikanan jenis tuna. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ikan tuna ini saya beli ikan tuna di Bitung, terus ikannya saya bawa ke Gorontalo untuk dijual di sana. Jadi untuk mencari sesuap nasib, berarti saya itu tergantung dari penjualan hasil penjualan di Gorontalo. Ini ikan dari kapal sendiri atau bagaimana? Ini punya orang, ada juga teman, kerabat. Saya beli sama mereka dengan sesuai grade daging. Itu harganya variasi. Ada bisa tinggi, ada bisa bawah. Dia perhitungannya per ekor atau per kilogram? Kalau untuk cara belinya itu saya ambil per kilo. Dan juga saya beli per kilo, tapi itu juga tidak lihat dari grade dagingnya. Itu saya ambil rata karena juga. Kalau sekarang berapa DP? Kalau untuk harga sekarang kita lihat pasar sekarang ramenya ikan yang ada di Gorontalo, maka harga jual pasar itu lebih rendah. Untuk kilo berapa sekarang? Untuk per kilo saya beli di lapangan untuk grade lokal. Itu harganya 25. Untuk reject 21, asikunya ketara pada yang 14, ada yang 15. Kita beralih ke Jawa Tengah. Bupati Demak, Esti Anah berziarah ke makam Raden Syahid Sunan Kalijaga di Kadilangu, Kabupaten Demak pada Jumat 5 November kemarin. Tak hanya sendiri, orang nomor 1 di Kota Wali tersebut juga ditemani jajaran Forkopimda dan perangkat daerah di Kabupaten Demak. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Reza. Halo, ya. Rekan Reza, ya, kunjungan Bupati Demak tersebut saat ini apakah hanya berziarah saja atau bagaimana? Adakah kegiatan lainnya? Oh ya, untuk kunjungan Bupati Demak sendiri, sebenarnya tujuan utamanya memang untuk berziarah. Jadi pada hari itu, Jumat kemarin ya, tidak hanya di makam Sunan Kalijaga ketika di Langu, tapi juga di Masjid Agung Demak. Tujuannya untuk berziarah makam-makam raja terdahulu, khususnya Raja Demak ya. Itu selain berziarah juga, Aisti sendiri sempat menemui sesepuh di makam Sunan Kalijaga atau ahli warisnya, berbincang-bincang, dan termasuk ia juga menyempatkan diri berdiskusi dengan pedagang dan warga setempat.
Sehingga kemungkinan tampaknya ya sambil memantau kondisi lapangan di sana ya terkait dengan destinasi wisata religi karena makam Sunan Kalijaga di Demak. Kalijaga dan Masjid Agung itu termasuk salah satu destinasi wisata religi. Begitu ya. Berkaitan dengan pariwisata religi di Demak ini, bagaimana Bupati sendiri melihat atau menyoroti hal tersebut? Bupati Demak SD sendiri mengatakan bahwa tentunya pihaknya kembali melakukan perlahan akan melakukan inovasi-inovasi dan tujuannya untuk memulihkan sektor pariwisata di wilayahnya tentunya. Dan ia berpendapat juga bahwa banyak saudara atau warga Demak maupun luar Demak yang rindu dengan suasana riuh dan harmoni. Dalam hal ini artinya para warga yang saling bertemu melakukan aktivitas seperti sebelum masa pandemi COVID-19 serta PPKM. Begitu ya. Rekan Reza, saat ini ada di level berapa PPKM di Demak ditetapkan dan bagaimana juga perubahan akan kebijakan pariwisata religi di Demak? Oh iya ya. Berdasarkan pembagian level assessment COVID-19 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, sesuai Inmendagri nomor 57 tahun 2021, Kabupaten Demak ini ditetapkan statusnya level 1 ya. Jadi ada 3 kota lainnya yang sama-sama level 1, yakni Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Magelang. Jadi Demak ini merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus level 1. Nah, untuk Bupati sendiri sebenarnya menyampaikan bahwa warga harus tetap menjalankan protokol kesehatan dan tengah mengejarkan vaksin. Untuk kebijakan pariwisata sendiri, kembali lagi ya masih tadi, ia berpendapat berharap juga bahwa perlahan akan memulihkan kondisi sektor pariwisata di Demak dan melakukan inovasi-inovasi lagi untuk mendatangkan para pengunjung atau wisatawan. Itu deh. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf melaporkan langsung dari Demak. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Yogyakarta, Tribuners. Seniman kontemporer Indonesia, Gusman Heriadi menggelar pameran tunggalnya yang ke-10 dalam karir berkeseniannya. Pameran kali ini menampilkan karya-karya terbaik yang dibuat oleh seniman asal Ranah Minang itu dalam rentang 25 tahun proses kreatif. Mohon maaf, Tribuner, terjadi sedikit kendala. Kita menuju ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Komisi 1 DPR Republik Indonesia akhirnya menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi 1, Meltia Hafid, seusai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper yang digelar kurang lebih 3 jam tadi. Selengkapnya akan disampaikan rekan Khairul Umam, jurnalis Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan Dia. Rekan Umam, berdasarkan pantauan Anda di lokasi fit and proper Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ini, bagaimana hasil lengkapnya yang dibacakan Ketua Komisi 1 DPR RI? Baik, terima kasih rekan Dia. Dapat dilaporkan bahwa tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI menyelesaikan proses fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dalam konferensi pers kepada awak media,
hasil ada 2 kesimpulan dari rapat internal Komisi 1 DPR RI terhadap proses fit and proper test pada hari ini, yaitu yang pertama Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa Komisi 1 DPR RI menyetujui pemberhentian Panglima TNI saat ini, yaitu Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Yang kedua, Komisi 1 DPR RI menyetujui pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Begitu Dea. Lalu bagaimana respons dari Jenderal Andika Perkasa selesai dirinya disetujui menjadi Panglima TNI? Ya, tadi ditemui usai dirinya terpilih menjadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR RI yang telah menyetujui dirinya menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Saat disinggung mengenai program kerja 100 hari pertamanya, Jenderal Andika Perkasa hanya menjawab bahwa dia akan membuat TNI ini dalam tugas-tugas yang diberikan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga dia memastikan bahwa sinergitas yang selama ini dibangun antara TNI dan Polri akan terus dilanjutkan di era kepemimpinannya. Begitu dia. Baik, Umam, lalu bagaimana tindak lanjut nantinya selesai Komisi 1 DPR ini menyetujui Jenderal Andika menjadi Panglima TNI? Ya baik, Dea, tadi Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa setelah rapat internal tadi, seluruh dokumen dan hasil laporan terkait proses fit and proper test calon Panglima TNI akan ditandatangani oleh pimpinan Komisi 1 dan kemudian akan disampaikan atau dilaporkan ke pimpinan DPR. Dan setelahnya kemudian akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat terdekat. Dan kemungkinan rapat paripurna terdekat ini, rapat paripurna DPR terdekat akan digelar pada hari Senin lusa. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Umam juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision statement saya, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang secara umum ya ada 3, menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Berikutnya. Tapi memang kami punya fokus, Ibu Bapak sekalian, dari sebetulnya 15 tugas, yaitu 1 UMP atau operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kami ada beberapa fokus. Yang pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan itu yang menjadi prioritas pertama saya. Bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seniman kontemporer Indonesia Gusman Heriadi menggelar pameran tunggalnya yang ke-10 dalam karir berkeseniannya. Pameran kali ini menampilkan karya-karya terbaik yang dibuat oleh seniman asal Ranah Minang itu dalam rentang 25 tahun proses kreatif perjalanannya berkesenian. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Al-Murfi Sofyan, jurnalis dari Tribun Jogja yang kini akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Sofyan. Halo Dea.
Rekan Sofian, kapan pameran tunggal seniman Gusman Heriadi ini dilaksanakan dan apa tema yang diangkat dalam pameran kali ini? Ya, Dea, dapat saya sampaikan bahwasanya pameran tunggal dari seniman kontemporer Indonesia Gusman Heriadi yang bertajuk Belum Selesai ini akan dibuka pada Minggu 7 November 2021 dan akan berlangsung hingga 30 November 2021 mendatang. Nah, adapun untuk lokasi pameran sendiri akan digelar di Jogja Gallery yang berada di kawasan Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Nah, ini merupakan pameran tunggal ke-10 yang dibuat oleh seniman asal Ranah Minang tersebut dalam prosesnya berkesenian. Demikian, Dea. Sofian, apa saja bentuk karya dan juga berapa banyak yang akan dipamerkan oleh Gusman Heriadi untuk pamerannya kali ini? Ya, Dea, pada pameran kali ini Gusman Heriadi akan menampilkan karya-karya terbaik yang dia buat selama 25 tahun proses kreatifnya, perjalanannya berkesenian. Pameran tunggal retrospeksi atau mengulang kembali ini akan menampilkan 150 potong karya dari jebolan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta itu. Karya-karya Gusman terdiri dari sketsa, drawing, lukisan hingga karya 3 dimensi. Gusman juga menunjukkan kekayaan teknik dan keberagaman tema yang diangkatnya pada pameran tunggal 25 tahun dia berkarya tersebut. Demikian, Dea. Sofian, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah benar Gusman ini juga mengundang 8 penulis untuk merespons karya-karyanya pada pameran kali ini? Ya, benar, Dea. Untuk memperkaya bacaan dan tafsir atas karya-karyanya, Gusman mengundang 8 penulis dari berbagai latar ilmu untuk dilibatkan merespon karya-karyanya. Mereka adalah A.A. Nurjaman yang menulis seni rupa, Sujud Dartanto, kurator dan dosen seni rupa ISI Yogyakarta, Heru Joni Putra, seorang sastrawan, Yayan Marjan, seorang jurnalis, Wendri Wanhar, sejarawan dan jurnalis, kemudian Rizal Tanmenan, etnomusikolog, Syam Terajana, perupa dan jurnalis, serta Sofiardi Bahyul JB, penulis dan jurnalis yang tak lain adalah kakak kandung dari Gusman Heriadi. Tajuk Belum Selesai sengaja dipilihnya sebagai penanda pergumulan proses kreatifnya yang terus-menerus bereksplorasi tanpa dikekang batas tema atau sesuatu dengan ciri khas. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Al-Murfi Sofian, jurnalis Tribun Jogja, untuk informasi yang Anda laporkan. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami tidak lelahnya untuk kembali mengingatkan Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.